Dari 5, saya bersaudara, adik kakak itu saudara, puji nama Tuhan, 4 keluarga sudah terima Yesus. Ya, ipar saya, keponakan-keponakan, puji Tuhan, karena Tuhan menyertai saya, mereka boleh dimenangkan oleh Tuhan. Yang sangat menarik perhatian banyak orang ketika saya mengatakan, menyaksikan bagaimana ayah luar biasa Yesus ini. 7 bulan sebelum ayah saya meninggal, ayah saya boleh menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saya pernah tamat Al-Quran, mengaji ya saudara, bukan mengkaji, tapi mengaji, membaca. Dan sampai hari ini dari 5, saya bersaudara, adik kakak itu saudara, puji nama Tuhan, 4 keluarga sudah terima Yesus. Ya, ipar saya, keponakan-keponakan, puji Tuhan, karena Tuhan menyertai saya, mereka boleh dimenangkan oleh Tuhan. Dan yang sangat menarik perhatian banyak orang ketika saya mengatakan, menyaksikan bagaimana ayah ketika dia mendengar bahwa saya ini akan menjadi murtad. Ini saudara ya, menjadi orang kafir, kata orang ini. Ya, di situ ayah saya benar-benar menunjukkan keakuannya, ya, keangkuhannya, kekuatannya untuk menghabisi saya. Tetapi pada akhirnya saya melihat luar biasa Yesus ini. 7 bulan sebelum ayah saya meninggal, ayah saya boleh menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Saya bernama Yusnita Tanjung, saya berasal dari Sumatera Barat, tepatnya ya, ayah ibu saya itu asli Sumatera Barat. Tidak ada campuran saudara. Ya. Ibu saya orang Padang Kota, ayah saya orang Padang Panjang. Dan akhirnya dia melepaskan seluruh keyakinan dia itu. Waktu ditanya, apakah Bapak bersedia? Dia sendiri mengatakan dia bersedia. Itu yang membuat saya sangat terheran-heran. Saya tidak pernah bermimpi atau berkeinginan menjadi orang Kristen itu. Tidak pernah saudara. Karena benar ajaran yang saya terima di luar agama saya itu kafir. Jangankan membaca Alkitab ini saudara ya. Kadang-kadang berteman saja itu dibatasi begitu. Tidak ada yang lebih sempurna, lebih baik selain agama saya waktu itu. Maka saya menutup hati, menutup panca indera saya untuk ajaran-ajaran yang lain. Tapi ketika saya hidup bersama dengan ayah saya, ibu saya waktu itu di Padang, saya menjalani kerohanian saya belajar taat. Karena di Sumatera Barat itu kecil-kecil sudah harus sholat, sudah harus berpuasa, dan kami dididik oleh orang tua dengan kata harus. Harus kami lakukan itu. Kalau tidak, kami akan mendapat hukuman. Sehingga banyaklah istrinya. Kalau banyak istri itu, saudara ya, waktu di Islam itu diajarkan boleh laki-laki itu sekali pakai itu ya 4 istri. Jadi ayah saya itu menganut itu, saudara. Ibu saya merawat ayah saya luar biasa sebagai perempuan sangat sempurna. Dia selalu mengerjakan segala sesuatu itu dengan tangan. Tapi heran kenapa ayah saya ini masih mencari perempuan lain. Tidak setia kepada ibu ini. Ternyata setelah saya mulai agak remaja, saya tahu bahwa itu tuntutan dari agama itu. Ya, rasanya kalau ya di lingkungan ayah saya waktu itu, kalau istrinya itu satu, rasanya kurang wibawa, saudara. Kurang dihargai, begitu. Ayah saya ini juga boleh dikatakan paranormal.
guru silat, saudara. Dia juragan sapi. Jadi hari-harinya itu, ya walaupun itu binatang ya saudara, waktu menggorok binatang-binatang itu kan, kalau saya kadang-kadang ya beli ikan saja, kalau ikan itu masih hidup, saya nggak, rasanya, aduh nggak bisa mematikan ikan itu. Nah hari-hari ayah saya itu, ya menyembelih binatang-binatang, sapi-sapi begitu. Jadi saya melihat sempurna ya yang ada di dalam diri ayah saya ini. Tentu orang yang menyembelih itu orang juga yang berani, saudara. Orang yang bisa menjadi guru silat itu juga orang yang berani. Ditambah lagi dengan dia paranormal, dukun, tentu sempurna yang digerakkan oleh roh itu. Sehingga boleh dikatakan hampir tidak menemukan hal yang baik begitu. Saya selalu bertanya, ya Allah, kenapa kok begini? Kok ayah sekejam ini? Kalau misalnya ada itu mobil tabrak kayak ayah, saya sampai mati, dia seperti Dracula. Itu bukan ada di pikiran saya, tapi sudah ada di hati saya. Kalau udah sampai di pikiran kan kita ingin melaksanakan saja, saudara. Kalau di hati kita merancang-rancang kan, saudara ya. Ya. Nah, itu kehidupan saya ketika bersama dengan keluarga saya. Hari Sabtu depannya itu, ketika kami sama-sama sholat maghrib, saudara. Ibu saya ini biasa kalau ibu saya ini senang zikir, saudara. Habis sholat itu dia nggak berdiri, langsung dia zikir. Lalu kami anak-anaknya berdiri karena mau makan malam. Tidak lama kemudian ibu saya panggil-panggil saya. Sini, Snita, sini. Semang kenapa, Bu? Panggil kakakmu, panggil adikmu. Duduk di sini, kakak saya perempuan yang tertua, sudah menikah waktu itu. Lalu kami berkumpul, ibu bilang, dia buka makenahnya, saudara, dia buka makenahnya. Pada saat dia buka itulah dia muntah darah begitu. Dia muntah darah dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, ibu saya terbata-bata dan keluar daging seperti potongan daging kecil-kecil itu, entah apa yang hancur di dalam tubuh ibu saya sehingga dia bisa memuntahkan darah segar seperti itu. Dan akhirnya ibu saya bilang, dengar baik-baik ya. Kalian kan perempuan. Jangan sampai kalian menikah dengan orang seperti ayah kalian. Kita semua kaget, saudara. Ku ibu bicara seperti itu. Nah, sesudah itu dia terbatuk-batuk, tetap mengeluarkan darah. Dan kakak saya, semua kita panik. Mau dibawa ke rumah sakit, dia menolak. Akhirnya ibu saya tersungkur dan menghembuskan napas terakhir. Ya, itu berlutut, saudara. Itu di hati saya sungguh-sungguh. Ya Allah, saya bilang, kenapa kok jadi begini? Di depan saya itu ada salib, saudara, di mimbar itu. Jadi saya harus berlutut di situ. Menghadap ke salib itu sangat benci saya. Melihat salib itu. Benar-benar hati saya itu pahit, sepahit-pahitnya. Ternyata di sini pun tidak ada kebaikan. Di sini pun tidak ada perlindungan sebenarnya. Saya digiring ke sini. Waktu dia memberkati itu, saya nggak mau kesenggol kepala saya, saudara. Tundukkan lagi. Akhirnya sampai mentok ke ubin itu, dia tekan dan dia doakan. Di situ di dalam doa itu, saudara, saya mendengar bahwa apa yang dipersatukan oleh Allah itu tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Kalau saya mendengar ajaran dari Kristen ini, betapa nyamannya kehidupan orang Kristen ini. Pernikahan itu dijamin oleh Tuhan. Dijamin oleh firman itu. Pernikahan itu benar dibuat, lembaga itu dibuat oleh Tuhan sendiri di surga itu. Betapa hebat, betapa luar biasanya kuasa Tuhan bagi kita. Saudara, orang-orang Minangkabau
adalah orang-orang yang begitu sangat fanatik di dalam mereka menjalankan agama mereka. Namun bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Ingat bagaimana Paulus, seorang yang sangat taat dalam keagamaan Yahudi. Bahkan dia adalah seorang algojo di dalam menindak, mengancam, membunuh, memenjarakan dan menyiksa orang-orang Kristen di zaman itu. Namun Tuhan memenangkan dia dan menjadikan dia sebagai rasulnya, pengikut Kristus yang taat. Nah, saudara-saudara, Tuhan juga telah membuktikan kuasanya kepada kita di negara kita Indonesia. Bagaimana Tuhan memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaannya. Kali ini kita dapat melihat Tuhan memenangkan orang-orang Minangkabau. Tidak tanggung-tanggung 5 keluarga besar. Bahkan 1 orang tua, ya, seorang yang sangat taat, itu dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana kisah ini selengkapnya atau kesaksian ini selengkapnya? Silakan saudara ikuti part 2-nya. Nanti part 1-nya akan kami tayangkan pada kesempatan besok hari, jikalau Tuhan berkenan. Nah, saudara, silakan menyaksikan doa kami, saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak itu sebenarnya kalau Yusnita Tanjung, saya nggak mampu tinggal di situ. Diusir, dikucilkan. Tetapi firman Tuhan itu kan mengatakan, "Dalam engkau menjadi terang dan menjadi garam." Di mana kita menjadi terang? Ya di tempat yang gelap, baru terang kita bercahaya. Menjadi garam bisa memberi rasa ke orang. Nggak boleh kebanyakan garam, orang bisa sakit. Kurang garam juga untuk orang sakit. Bagaimana saya menetralisir diri saya sendiri ini terlebih dahulu di tengah-tengah serigala-serigala yang sangat buas itu, saudara. Saya membangun iman saya. Dicemoohkan, dikucilkan, dihina, dicaci. Saya memerangi diri saya nggak boleh membalas. Itu sebabnya saya katakan bahwa waktu firman itu masuk ke hati saya, hati yang penuh dengan kepahitan itu, ya, roh-roh jahat itu mungkin mulai dia keluar, berguguran. Ketika hati kita dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa mengampuni Bapak Ibu. Saya mengampuni ayah saya mengampuni semua orang. Saya orang paling keras di keluarga saya, saudara. Apalagi saya dihina-hina, saya nggak takut juga sama siapapun. Tapi ketika saya dihina karena kebenaran itu, saya ikut Yesus. Ada yang memberi kekuatan untuk ngerem saya, saudara. Saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Mengingatkan saya, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Saya belajar terus di gereja Pak Yusuf Roni. Pak Yusuf Roni juga beliau sangat berjasa di dalam hidup saya, saudara. Kami dari mantan-mantan kedar ini, mereka sediakan waktu khusus untuk mendidik kami. Mungkin kalau kuliah udah berapa SKS itu, saudara, tentang Islamologi itu, Kristologi itu, saudara. Bagaimana kita menghadapi hidup ini. Sampai dia bilang, Yusnita, jangan nasib Bapak terulang sama kamu. Karena Bapak itu cinta mula-mula itu tidak ada kontrol dari diri Bapak sendiri. Ya, kedisiplinan Bapak ini memang tinggi, tapi emosi Bapak itu tidak bisa Bapak kendalikan. Sampai Bapak 5 tahun dalam penjara. Jangan sampai terulang. Setiap kamu akan bicara dengan mereka, minta hikmat Tuhan. Hanya itu yang memungkinkan kita aman. Kita bisa santun bercerita dengan orang tentang Tuhan kita. Kita tidak perlu menghina agama orang. Kita tidak perlu menghina sesembahan orang. Ya, karena itu adalah hak orang itu. Tetapi ketika kita mendiskusikannya bersama-sama, kita menunjukkan kebenaran yang kita miliki. Dan dia juga menunjukkan kebenaran yang dia miliki. Ketika tidak bertemu kebenaran itu, saudara, mengalah saja kita. Saya memakai pola itu.
Udah argumentasi, Bu. Al-Quran ambil ini lagi. Udah kayak apa? Itulah saya dengan keluarga besar saya dulu itu. Udah panggil lagi. Oh si A. Nanti ya, Bu T atau Yusnita, nanti kita akan datangkan guru besar kita. Supaya argumentasi kamu ini terpatahkan semua. Saya nggak pintar-pintar amat juga tentang Al-Quran. Tidak, saudara. Juga apalagi tentang Alkitab. Di dalam hati saya ketika keluarga saya begitu, itu aja ampuni dia Tuhan. Dia nggak tahu apa yang dia bicarakan. Seandainya nanti mereka ini bisa menikmati Engkau seperti aku menikmati ini Tuhan. Pasti dia nggak seperti ini lagi ya Tuhan. Itu doa saya begitu. Oh, mereka belanja sana sini. Ya, untuk manas-manasin saya nggak panas lagi, saudara. Waktu itu, ayo belanja ke Sogo yuk, bawa aja tuh. Bawa aja Eteis Nita tuh bawa aja. Kita belanja-belanja, jangan beliin dia. Biar dia tahu kita ini ya istilahnya diberkahi oleh Allah kita. Dia miskin, melarat, seperti itu. Udah apalagi saya dapat penyakit kelenjar getah bening. Enggak, saudara, enggak ada yang saya inginkan. Dan saya pergi dengan mereka. Mereka kota-kota belanja ini dan itu. Saya ikut aja jalan. Karena saya yang bawa itu bungkusan itu. Saya hanya bilang begini, itu saya dulu seperti itu. Saya seperti itu ngeledek orang itu sampai sakit-sakit hati orang. Enggak, ampuni dia Tuhan, ampuni. Jadi lama-lama kelamaan kakak saya bilang, Kak Rita itu, kamu apa sih yang diajarkan di gereja itu? Satu hari saudara, karena gereja kita sore hari Minggu jam 4, jam 1 dia udah bangunkan saya. Kamu gak ke gereja? Penasaran mereka ini. Apa sih sebenarnya Yusnita ini? Kok bisa bertahan seperti itu? Akhirnya saya bilang, saya lihat ke gereja Kak, iya nanti sore. Saya lihat ini kakak saya atau bukan gitu. Emang kenapa saya mau ikut? Dia bilang, iya saya mau ikut, pengen tahu saya rasa, aduh saudara, hati saya berkobar-kobar. Akhirnya sore itu pergi ke gereja. Dia ikut. Pas dengar khotbah, Pak Yusbroni bilang, kalau manusia itu kalau Tuhan itu jadi manusia, saudara tidak perlu heran. Nggak usah heran namanya Tuhan. Dia bisa jadi manusia, jadi monyet, jadi kucing, jadi suka-sukanya dia. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, itu baru heran. Dia bilang, kamu lapor-lapor ya ke Pak Pendeta itu. Karena memang itu didiskusikan, saudara, berbulan, berhari-hari itu. Kok Yesus itu Tuhan? Dia manusia. Sudah saya bilang, iya, dia manusia 100%, iya. Tapi dia juga Allah itu 100%. Rohnya itu tuh, rohnya Yesus itu, roh Allah itu. Ya kalau Allah itu langsung ketemu dengan kita, ya kan nggak bisa. Bisa kebakar lah kita semuanya. Ini kan Allah itu roh. Tetap dia tetap nggak mau menerima, nggak mau kalah, walaupun mereka mulai bisik-bisik begitu, saudara. Saya terang berkeliling nggak waktu itu. Terus lama-lama akhirnya mulai agak cair suasana saya sama kakak saya, karena kita satu rumah ya saudara. Saya bilang nggak usah lah Kak baca Alkitab kalau itu haram. Baca aja Al-Quran, yuk kita baca. Ada kok Nabi Isa di dalam Al-Quran ini. Dan sahabat daripada Nabi Muhammad juga Nabi Isa, Kak. Kenapa sih? Kayaknya najis banget nih saya. Mulai dia lihat-lihat, dia lirik-lirik lagi. Saudara, satu kali dia bilang, kalau orang ke gereja itu kenapa sih disuruh ke depan itu? Oh itu, ya mungkin kita sakit, tak didoakan kita ke depan. Atau kita punya masalah, ya kita disuruh ke depan, ya kita ke depan. Tak didoakan. Mungkin dia rekam apa yang saya sampaikan, saudara. Satu kali kakak saya ini pergi ke gereja diam-diam, dia berdua dengan anaknya. Kakak saya itu dapat kanker payudara, saudara. Jadi seharusnya itu diangkat, sudah disetujui oleh suaminya. Di waktu dia di Solo ada
Profesor Ramlan namanya itu di rumah sakit itu, ini yang harus diangkat payudara ini karena kalau dia kuman itu kayak mati sebelah kakak saya ini saudara. Jadi sudah tanda tangan, suaminya pun setuju. Tapi ditunda-tunda waktunya, akhirnya ya, pergi ke gereja diam-diam. Rupanya waktu di pendeta bilang siapa yang mau didoakan, dia maju ke depan saudara. Dia maju ke depan, lalu dia ingat barangkali apa yang akan dikatakan di depan. Yesus sembuhkan saya. Ini cerita dia ya saudara, kan saya nggak ikut. Waktu dia pulang sukacita itu saya tanya, kok kenapa? Kok sukacita banget? Ih kayak seger banget. Saya bilang, dari mana? Malu-malu dia bilang, gue dari gereja. Dari gereja? Oh iya. Terus dia cerita, tahu nggak kamu tadi katanya itu, saya itu waktu ke gereja itu saya maju ke depan. Jadi waktu maju ke depan itu gue berteriak aja, Yesus sembuhkan saya. Waktu itu detik itu juga ada yang keluar dari dada saya ini seperti gundu kelereng dia keluar. Lalu badan saya jadi enteng. Tahu nggak kamu, saya jadi malu. Saya naik ke mimbar itu, saya ambil mic itu. Saya berteriak-teriak, saya sudah sembuh, disembuhkan Yesus. Dia putar itu selendangnya itu saudara. Masa sih kak sampai kayak gitu? Iya. Tapi kakak benar-benar sembuh. Iya saya sembuh. Lihat kamu badan saya ini. Dia bilang. Lalu sejak itu saudara ya, saya bersuka cita sekali Tuhan sudah menjamah kakak saya. Nggak ada kristenisasi paksa-paksa itu, saya nggak begitu. Cara saya menginjil itu tidak begitu. Yesus saja tidak memaksakan kehendaknya, apalagi kita. Sampaikan kebenaran itu dengan benar, dengan motivasi yang benar, saudara. Ya memang ya kita kadang-kadang sebagai orang Kristen, apalagi bersaksi begini kata orang ya, kita nih banyak dimanfaatkan orang. Selama kita masih bermanfaat, kalau bagi saya sudahlah. Urusan itu sama Tuhan. Dan saya rasa bermanfaat di tengah-tengah keluarga saya itu. Ya, lewat tadinya kakak saya ini nih corongnya nih ke keluarga. Mencaci maki saya ini. Sekarang Tuhan jamah dia. Jadi jangan benci-benci sama orang Kristen. Jangan keterlaluan lah ya. Nah, nanti kita tahu jadi pendeta. Nah, kakak saya adalah saksi yang benar, saksi hidup itu saudara, dia masih hidup sekarang. Dan dia juga berkobar menyorot. Jadi kita kalau berdoa bersama-sama di rumah itu saudara, udah tiba-tiba satu persatu anaknya terima Yesus. 4 anaknya terima Yesus. Suaminya terima Yesus saudara. Jadi satu rumah itu kami diselamatkan oleh Tuhan. Diberi kemenangan. Sekalipun ekonomi kami melarat sampai ke bawah, saudara. Dan kakak saya juga diproses, saudara, dengan luar biasa. Ya, suaminya itu berkasus di Polda itu. Sehingga semua rumahnya terjual, pokoknya diproses sampai di bawah titik nol juga. Tuhan mengumpulkan saya dengan kakak saya ini seperti itu. Tapi herannya, justru kami mendapat sukacita yang luar biasa. Tapi nasib saya ini memang seperti itu ya saudara ya. Keluarga saya muslim ini itu ayah bilang jangan, saya udah bilang jangan injak-injak tempat Yusnita itu tinggal. Nanti jadi kafir. Itu cerita disuruh pindah nggak pindah-pindah. Akhirnya satu keluarga jadi kafir. Gitu. Makin kebencian keluarga besar itu semakin saudara ya, ke saya terutama. Dia bilang saya yang bawa. Oh, ini keluarga. Nah, pada satu hari, saudara, karena saya ingin sekali belajar Alkitab ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, saya ingin sekali. Dan saya bilang sama kakak saya, kakak boleh memilih gereja yang mana kakak suka. Akhirnya dia bergereja di Tiberias, saudara. Kenapa? Karena Ibu Eti itu orang Padang. Jadi akhirnya kita agak bisa dekat sama dia. Sama Ibu Eti itu. Waktu Ibu Eti itu juga baru-baru buka pelayanan saudara ya. Boleh dikatakan belum lama juga mereka itu jadi Kristen buka, tapi mereka kan langsung buka pelayanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kakak saya disembuhkan,
Dan adik saya memusuhi saya, adik saya yang di Surabaya. Ya, dia lari waktu ayah saya datang setelah ibu saya meninggal itu, dia lari sama pacarnya di Surabaya, dia menikah juga tanpa setahu ayah, dan dia berkeluarga di Surabaya. Nama suaminya itu Muhammad Holil. Dan saya merasakan sekali bahwa api yang ada di dalam diri saya dan kakak saya ini sama-sama berkobar. Cinta mula-mula. Kami menginjil kemana saja, saudara. Kalau saya kembali datang ke Taman Ismail Marzuki, saya tidak lagi bawa skenario itu, saudara. Dan heran dan sangat luar biasa tuh. Tuhan itu melindungi saya. Tidak ada satu orang pun, saudara, menagih hutang ke saya. Hutang saya kan banyak tuh. Kalau sekarang nih, istilahnya sekarang ini, saudara, karena saya mau bikin master film itu adalah sekitar 2,5 miliar begitu. Enggak ada yang nagih, saudara. Dan saya datang itu dengan satu sukacita ke situ. Saya duduk di Taman Ismail Marzuki itu waktu itu ya masih enggak kayak sekarang ini kan. Duduk. Lalu saya saya buka ada kayak teratak-teratak begitu, saudara, ya, brosur-brosur itu. Bapak Kristen nggak? Kayak Kristen ya? Soalnya gaya-gaya orang Kristen. Iya, saya orang Kristen. Ibu Kristen? Iya. Bukannya kamu orang Padang? Iya, saya orang Padang. Saya bilang, kamu Kristen orang Padang? Yang benar. Akhirnya semangat dia dengar lagi kesaksian saya. Duduk lagi di meja itu. Akhirnya lama-lama jadi rame, saudara. Jadi yang Kristen-Kristen berkumpul mendengar kesaksian saya gitu. Terus saya bilang, kenapa sih di orang-orang film ini kok nggak ada persekutuan doa? Bikin aja, yuk kita bikin. Nah, waktu itu bikin, saudara. Ya, ada di sana ada Roy Martin, ada Meriam Belina, Pitra Jayapurnama, Teguh Karya. Bikin aja, saya bilang. Lalu yang khotbah nanti siapa? Ada juga. Saya bilang dari mantan Kedar, Ali Topan, anak jalanan, Junidi Salat, terima Yesus dia. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Suruh dia khotbah. Oh, gitu. Saya pergi lagi nanti ke TVRI. Kenapa di TVRI ini nggak ada persekutuan doa? Kalau kantor-kantor lain ada, saya naik lagi ke atas. Pokoknya saya cuma membuka jalan, saudara. Sini. Saya bikin dong, saya bilang kumpulin orang Kristen. Akhirnya waktu itu terbuka lah itu jalan, bikin persekutuan doa di TVRI. Udah saya pergi lagi. Saya pergi ke pemulung, menginjil. Pokoknya saya itu bersuka cita. Kakak saya juga begitu, saudara. Kakak saya akhirnya anaknya terima. Menantunya terima Yesus lagi. Besannya terima Yesus lagi. Nah, 3 adik saya, 1 di bawah saya ya, saudara, yang di Surabaya itu dia. Jadi kita ini jadi 2 kubu. Kami berlima, mereka bertiga, saya berdua. Gitu. Mereka bilang, kok mereka itu bisa hidup nggak ada pemasukan kayak gitu. Ya, kadang-kadang kita dipanggil bersaksi ke sana sini, saudara, ya, ada aja yang memberi berkat. Tapi ada juga orang Kristen yang kikir-kikir pelit, banyak juga ya, saudara, ya. Dengar kesaksian kita nangis-nangis begitu, saya sedih. Pernah saya itu ke Tanjung Duren sana, saudara, ya, kayak orang itu rumahnya bertingkat-tingkat, mobilnya banyak. Kita bersaksi situ, saya bersaksi. Pulang-pulang, saudara, aduh udah jauh lagi dari sana ke Haji Nawi, waktu itu masih tinggal di Haji Nawi, jauh, saudara. Uang pergi ke sana aja udah pas-pasan, pulang tinggal duit itu, aduh nggak cukup sampai ke rumah tuh, pokoknya nggak cukup naik bus, saudara, untuk 2 orang. Dia kasih amplop, kita kasih amplop. Aduh, udah nggak dikasih makan lagi, kita udah lapar. Pergi keluar, sampai di gerbang itu ada tukang sate, saudara. Saya bilang, kita makan sate yuk, makan sate. Kan kita dapat PK nih, saudara. Pak, itu ya bakar 10 nih. Sama nasi ya Pak 2 ya. Baru mau ambil itu, ada yang dorong, buka dulu nih amplop, saudara. Begitu dibuka amplop ini, cari-cari, aduh, enggak, uangnya nggak ada, saudara, yang ada. Terima kasih atas pelayanan. Banyak, itu saya bilang, banyak orang memanfaatkan kita seperti itu. Jadi yang membawa saya itu mungkin
Dia kasih saya amplop seperti itu, mungkin dari sana ngasih kali, saya juga nggak tahu. Terus stop Pak, stop, jangan bakar satenya. Kenapa? Orang Madura kaget. Kenapa? Enggak Pak, benar deh Pak, nggak usah deh Pak. Kami pikir di amplopnya ada uang, ternyata nggak ada. Hah? Ada, enggak apa-apa, makan saja, makan saja. Ya, enggak usah Pak, enggak usah. Kita lari, sudah. Lari udah di jalan, udah malam, jam 11 malam itu. Aduh, mau ke Banteng waktu itu, dari Banteng baru nanti naik bus lagi ke Jakarta Selatan ini. Aduh, tiba-tiba udah Banteng gitu. Udah kita lari-lari naik itu sama teman. Kalau kita bayar semuanya, tinggal duit itu cuma untuk bayar untuk 2 orang untuk satu rute aja. Untuk dari Banteng ke rumah nggak ada itu uang. Saya bilang, aduh, ini orang Batak, pasti orang Kristen ini. Saya bilang, ya sudah, kalau udah Alkitab saya taruh di ketek saya tinggi-tinggi. Waktu dia minta uang, saya bilang, saya kasih 100 rupiah kalau nggak salah gitu. Dia buang, saudara. Kurang ini. Kalau nggak salah apa, bayar 1.000 berdua atau bagaimana begitu sebenarnya. Pokoknya dia nggak terima lah itu uang. Udah gitu, sudah duduk kayak ketakutan. Dia lihat-lihat, dia sampai di Banteng. Nah, kita turun, dia kejar. Mana? Kak. Kita udah lari aja. Saya kira dia minta uang, saudara. Tiba-tiba, nih kata, dia salamin ke saya, saudara. Dia kasih uang, benar-benar saudara. Waktu itu, walaupun segitu, dikasih 5.000, saudara. Apalah kondektur gaji seberapa, saudara. Saya melihat, tahu mobil itu udah jalan. Ya ampun Tuhan. Kita ketawa melihat sama teman saya. Kita makan atau kita pulang? Pulang aja kita. Naik lagi bus. Dan kadang saya melewati masa-masa seperti itu. Mengapa saya bisa melewati itu? Tanpa harus saya berbuat dosa, minta-minta atau nipu orang. Saudara, bahkan teman-teman saya dari dunia sinetron ini, kadang saya dengar kamu udah susah banget hidup lu sekarang, udah ibu kasihan sama lu, udah lumayan di sini, ini peranan orang tua aja jadi ibu. Ada saudara, saya butuh sebenarnya, tapi saya pernah berjanji ikut Yesus akan meninggalkan itu semua. Saya pernah kontrak ya 6 episode itu di TPI, 3 sudah saya selesaikan. Ini 3 belum. Kalau 3 ini saya selesaikan, saya kan dapat honor juga itu saudara. Saya akhirnya mereka cari. Sudah saya selesaikan. Kalau enggak, ini kontraknya kalau kita enggak menyelesaikan, kita kan mesti bayar denda, saudara. Ada kan di situ. Kalau bayar denda, enggak ada uang. Berbeda sekali, saudara. Sebelum saya terima Yesus, saya main. Jadi perantama, jadi janda genit waktu itu. Sesudah terima Yesus, saya penuhi tanggung jawab saya, saudara. Itu saya sering menangis di kamar mandi dan saya nggak bisa bergenit-genit seperti itu, seperti semula. Dan akhirnya dengan air mata bercucuran saya selesaikan tanggung jawab saya sudah. Yang kedua, saudara, ya kalau saya ceritakan semua kan panjang sekali ya. Yang pasti waktu saya bilang sama suami, papa anak-anak itu 5 tahun, kita lihat akan datang nanti. 5 tahun kita lihat, saya atau kamu yang salah dalam perceraian itu. Dan tepat 5 tahun, saudara, saya mendengar papa anak-anak ini masuk rumah sakit. Saya sudah terima Yesus. Lalu saya ingat janji saya bilang sama kakak saya, Kak Rita, Kak, saya bilang, Agustus ini tepat 5 tahun. Saudara yang kekasih, 5 Februari sekarang ini sebenarnya ulang tahun pernikahan saya. Tetapi udah dirampas setan udah berapa tahun, jadi saya tidak pernah lagi merayakan, saudara. Jadi waktu itu saya bilang sama kakak saya, kadang-kadang kita merasa paling benar, tapi saya merasa waktu saya bercerai itu memang saya benar, Kak. Saya tidak melakukan, saya dituduh sama Simon. Tapi saya berjanji, 5 tahun akan datang, lihat, kalau kamu masuk rumah sakit, saya akan datang merawat. Bagaimana ya Kak, kalau terjadi nih bulan Agustus ini, Simon masuk ke dalam rumah sakit, masa saya mau datang? Ya lu udah janji, apalagi udah jadi anak Tuhan sekarang, kan kita kan nggak boleh ingkar janji.
Iya ya, benar saudara, tepat 5 tahun itu Agustus itu dia masuk rumah sakit. Saya dapat kabar anak saya yang laki-laki bawa kabar dari Keramat Raya itu, mereka tinggal di situ. Mama papa masuk rumah sakit pas mau ulang tahun dia 17 Agustus itu saudara. Saya bilang yang benar Abe, iya mah. Saya ingat janji saya berkeringat-keringat, saya ingat Tuhan. Pergi atau tidak sebelum. Kita anak Tuhan harus menepati janji, apapun resikonya, saudara. Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Kalau DNA dia dengan DNA kita sama, yuk kita menepati janji kita ya saudara. Jadi maka jangan suka berjanji deh. Ya. Kalau kita nggak bisa menepati, kayak saya itu berperang saya. Akhirnya saya sore-sore dengan 3 anak saya berangkat. Ya, dengan duit Rp5.000, saudara, saya berangkat ke rumah sakit Carolus. Sampai di situ mereka saudara sudah kumpul semua. Ambon-ambon sangar itu sudah ada di situ sore, saudara di situ. Tiba-tiba salah satu adiknya, dia tarik saya, dia tarik terus masuk ke dalam sampai ke meja dokter. Dokter nggak percaya bahwa dia orang baik-baik. Ini istrinya, ini anak-anaknya. Kita rapi-rapi semua, saudara. Dokternya liatin saya dari atas ke bawah. Siapa nama ibu? Ibu Isnita. Benar Pak Simon Adolf Tehopeori ini suami ibu. Dia cubit, saya bilang iya. Iya Pak, iya dokter. Ini anak-anak Bapak Simon? Iya dokter. Oh, itu suami ibu di situ ada berapa? 3 bed di situ. Di IGD itu sama sekali. Ini yang mana? Dia berlumuran darah, saudara. Rupanya berkelahi di diskotik, berantem, kena bacok, saudara. Jadi 60 lawan 15 orang, Ambon-Ambon lawan orang Irian sana, orang Papua, saudara. Akhirnya ini tergeletak, bawa ke rumah sakit nggak mau terima, udah dari pagi masuk sampai jam 4 sore, nggak dikasih kamar juga, mungkin takut karena tatonya berlumuran darah, ya lihat orang-orangnya gitu, dokter itu takut barangkali ya menangani orang seperti ini, nah harus juga yang memastikan ada keluarganya. Nah akhirnya saya datang, barulah ditangani oleh dokter-dokter itu. Nah waktu mau bawa ke ruang inapnya, saya dorong, semua, oh, ibu, ini suaminya udah selesai. Dia ke saya, arahnya ke saya terus. Pergi. Terus saya bilang, aduh, bagaimana ya? Dia ada istrinya, saudara. Dia banyak perempuannya. Ada istrinya yang dia bawa dari Makassar itu, saudara, jauh-jauh. Ya, itu bukan main ke saya, yang sampai ditato namanya di sini, saudara. Ya. Lalu waktu saya melap itu, oh, sebelah namanya ada di situ. Saudara, saya masuk. Bagaimana ini? Di situ saya lihat bagaimana Tuhan bilang jangan takut itu. Firman itu hidup di dalam kehidupan orang benar. Itu benar, saudara, saya maju terus. Mengerti tidak mengerti firman Tuhan, lakukan saja perintahnya. Saya terus melangkah masuk ke kamar ruang itu. Saudara-saudaranya, orang tuanya, papinya, maminya, omnya, semua datang. Tiba-tiba bersuaralah salah satu dari kakaknya. Maminya berdua datang. Pokoknya malam ini, kalau selama Simon ada di rumah sakit, Yus yang harus jaga Simon. Saya kaget juga, kok saya? Ya. Lalu datang ada omnya, hamba Tuhan, saudara datang dari Ambon. Enggak, karena istri sahnya itu Yusnita. Jadi istrinya papa anak-anak ini belum datang, saudara. Entah kemana di waktu itu, dia belum datang ke rumah sakit. Pokoknya malam ini, sudah jam besuk selesai keluar. Jadi saya dan anak-anak tinggal, lalu saya bilang sama anak-anak, udah kalian pulang aja. Ini ada uang 5.000, bawa aja pulang. Kalau bisa kalian tukar di depan 1.000 kasih ke mama ya. Di rumah ada mie ini. Akhirnya anak saya pulang, dia gak balik. Karena pintu sudah dikunci, saudara. Jadi saya tidak ada uang seperak pun di situ. Di situ saya bayar janji saya, nazar saya penuhi. Tanpa uang seperak pun, saudara. Waktu saya suapin dia kan nggak begitu sadar, saudara. Lama-lama, bukan sakit jantung, bukan sakit lever, bukan sakit apa. Dia karena dibacok, makannya itu kuat, saudara. Saya berharap dari makanan itu ada sisa lah begitu. Enggak.
terus malah kurang, saudara. Apa yang ada dia makan. Kotorannya saya ngangkat. Jadi besok pagi-pagi saya melihat ada perempuan berdiri-diri di pagar itu. Oh, saya lihat ini istri dia. Ada timbul rasa belas kasihan saya itu. Saya bilang, saya pergi ke pintu, saya bilang, kamu mau masuk? Pakai kartu tunggu saya aja ya. Akhirnya pakai kartu itu bisa dia masuk. Begitu masuk, mereka berpelukan luar biasa, saudara. Lalu dia bilang, berapa sih kalau untuk di studio, drama itu biayanya kalau untuk di dalam studio, dalam ruangan studio aja, nggak di luar. Gitu. Ya sekitar 40 juta, 50 juta bisa. Saya bilang, kenapa? Tolong dong orbitkan dia. Kita seperak udah 2 hari nggak makan nih, saudara. Oh ya nanti kalau kamu udah keluar dari situ. Akhirnya saya masuk ke kamar mandi, saya minta kekuatan dari Tuhan. Kan? Saya keluar, saya bilang, dengar kalian baik-baik ya. Ya, Simon ini sampai kapanpun dia suami saya loh. Apaan sih lo? Oh, marah si Simon ini, marah saudara sama saya luar biasa. Saya sampaikan. Tapi kalau kalian bertele-tele, ya udah terserah kalian. Begitulah firman Tuhan itu. Karena dulu saya pernah dinikahkan di dalam satu gereja. Walaupun saya tidak mengerti. Saya bilang. Tapi sekarang saya mengerti arti ayat itu. Apa yang dipersatukan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Saya bangun iman saya dan saya juga ingin membangun iman Simon ini, saudara. Oh, mereka malah marah. Lalu karena punggungnya ini retak, saudara, di sininya kena bacok itu, di ronsen harus dioperasi, harus tulangnya itu disatukan lagi gitu. Saya bilang sama dokter, dokter, boleh nggak saya meminta sekali ini? Tidak ada satu pisau pun menempel di tubuh suami saya ini. Saya akan mempergunakan iman, saya beri saya kesempatan. Saya akan doakan dia. Aku, ibu cerita-cerita, akhirnya saya bersaksi sama dokter itu. Oh, ibu orang Padang, orang Sumatera Barat, orang Minang itu kan nggak ada. Bu, akhirnya sangat baik sama saya. Kok ibu pucat sekali? Makan roti aja, Bu, makan. Saya makanlah roti di situ, saudara. Saya bersaksi. Oh, boleh, Bu, boleh. Ini ya, Bu, hasil ronsennya ini yang retak itu ini ya. Ini kita mau operasi ini. Malam itu saya berdoa, balur dengan minyak. Saya doakan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Besok harinya kakak saya, Kak Rita, yang menjadi Kristen datang. Kita doakan lagi, saudara. Dan waktu di rongsen yang kedua kali, semuanya itu bersih. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dia tidak jadi dioperasi. Tapi dasar mata hatinya masih tertutup, saudara. Ya, dia bilang, dokter bilang, Bu Isnita, Pak Simon udah boleh bisa turun. Udah nggak ada lagi yang retak. Aduh, luar biasa ya, kata Tuhan berkuasa ya memulihkan. Memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Pak Simon sekarang sudah bisa turun, nggak boleh ditunggu ya oleh siapapun. Paling 2 hari lagi pulang. Oh enggak, sama ditunggu. Dia peluklah itu istrinya itu, sama ditunggu sama si ini, dia disebutin namanya. Oh enggak bisa Pak, ini siapa? Dia bilang. Ini karena saya sudah bersaksi ya, sudah saya cerita. Tapi istri Bapak ini kan yang tertulis di ini kan saya yang tanda tangan, saudara ya, masuk itu. Berkelahi sampai ribut di ruangan itu, sampai panggil security, sampai dokternya bilang, kalau kamu tidak mau ikut peraturan sini, keluar dari sini. Oh ya, gue bayar di sini, gue akan keluar sini. Ya, pokok ancam mengancam, saudara. Setelah itu saya pulang tanpa uang, saudara, saya pulang. Tiba-tiba di perjalanan ketemu saya sama keponakan saya yang masih Muslim. Dia kasih, dia ajak saya makan. Burung gagak bisa diutus oleh Tuhan untuk menolong anak-anak. Saya alami itu. Sampai saya pulang di rumah, dan selesai itu, saudara. Saya tidak mau tahu lagi. Nah, setelah dia pulang, berapa lama saya busuk ke sana, memang dia sudah pulang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah itu saya masuk sekolah Alkitab. Pak Yusuf Roni bilang, pembentukan karakter ini penting kalau kita mau jadi hamba Tuhan.
Jadi pembentukan karakter, kalau Pak Yusuf kan juga punya STT, saudara ya, Sekolah Tinggi Teologi ada. Kalau terus mengambil di sini dan terus di sini, kamu akan menjadi tinggi hati nanti. Ini sekolah tinggi hati ini banyak orang-orang di sini. Karakternya tidak bisa berubah. Masuk, cari sekolah Alkitab. Nah, pokok intinya saya masuk ke Malang, saudara. Di Beji, Malang. Masuk di situ. Sampai di situ, saudara, saya diproses lagi di situ 3 bulan. Saya di situ, saya pengen keluar. Saya tidak punya baju putih, saudara. Saya tidak ada baju putih. Yang mengirim wesel ke saya, ada teman saya Christine itu, saudara, dikirim 50.000 setiap bulan. Saya lagi di kamar di sekolah Alkitab tuh banyak yang susah, saya berbagi lagi. Kadang-kadang untuk beli buku nggak ada, untuk beli sabun kadang-kadang nggak ada. Itu bisalah saya menjadi tukang cuci orang lah, supaya baju saya bisa dicuci. Buku kadang-kadang bisalah saya pinjam atau saya minta ke teman saya. Saudara, tapi kalau baju putih, Rabu, Sabtu, Rabu sama Minggu harus pakai baju. Saya sembunyi sampai 3 bulan. Saya tidak pernah turun dan saya menangis. Saya mau pulang. Saya udah bungkus baju saya mau loncat dari pagar itu. Saya mau kabur dari sekolah ini. Tiba-tiba, saudara, malam itu ada seorang ibu-ibu datang. Dia juga mau sekolah Alkitab, terlambat 3 bulan karena dia sudah berumur juga. Saya mau keluar, dia masuk di kamar itu dan kami bertemu di pintu itu. Saudara, saya berteriak, dia juga berteriak, kami sama jatuh. Begitu dinyalakan lampu, saya pikir kuntilanak. Rambutnya panjang, orangnya gemuk, saudara. Nah, bajunya juga keputih-putihan, lampu dimatikan. Itu saya tanya orang tuh. Aisyah cerita sampai, kenapa? Kamu maling, kamu mencuri. Enggak, Bu. Saya ceritakan semua. Oh, kamu orang Padang. Ya ampun, duduk sini. Udah gak usah pulang. Apa kebutuhan kamu saya akan penuhi. Tuhan utus ibu itu, saudara. Nah, pulang sekolah Alkitab itulah saya akhirnya, pendek cerita saya mau cari papa anak-anak ini. Karena anak-anak saya titipkan sama dia. Rasa ragu saya sedikit pun gak ada, saudara. Dia senang anak-anak tinggal sama dia. Gak miskin melarat tinggal sama kamu. Ikut-ikut. Jadi Kristen, jadi pelayan Tuhan tuh gak begitu, gak miskin seperti itu. Cari uang dulu, baru melayani Tuhan. Ini lihat ajaran kamu, Jo. Kristen jadi Kristen bego. Pokok dimaki-maki saya ini, saudara. Enggak, saya bilang saya tetap akan sekolah Alkitab. Anak-anak saya titip, iya tinggal sama saya. Udah tinggal sama papa, pokoknya nanti senang kita ke restoran, pokoknya serba. Ini, jangan takut. Itulah saya tenang meninggalkan anak saya di situ. Tapi kenapa saya harus pulang, saudara? Saya menerima surat dari anak saya yang tertua. Saya sudah melanjutkan dan saya mau pergi ke Kalimantan itu, saudara. Mama harus pulang. Papa sering nggak pulang. Kita tinggal sama adik-adik aja. Papa meninggalkan uang belanja sekian. Kita bagi-bagi, mah kita nggak sanggup masak. Kita harus kuliah. Ini saya mendengar itu kita butuh mama. Kita sangat butuh mama. Saya masuk kurang doa dan itulah saya pulang. Waktu saya pulang, masuk baru pagar, saudara, di situ ada apa? Dia lagi cuci mobil, saudara. Dia lihat saya masuk. Ngapain lu ke sini? Saya pakai tas kecil aja. Ya karena anak-anak saya ada di sini, saya ke sini. Dan saya datang juga ke sendiri, saya datang bersama Yesus. Orang ngajar, bisa ngejawab lu sekarang ya. Padahal saya udah masuk Kristen, dia tahu, saudara. Di situ saya melihat banyak orang Kristen memang enggak peduli jiwa, saudara. Enggak mengerti dia maksud dan kehendak Tuhan itu ketika kita percaya itu. Pergi jadikan bangsa ini muridku. Banyak orang Kristen, saudara, enggak mau melakukan perintah Tuhan itu. Nah, di situ saya memang udah siap kalau diusir, kalau ini penting saya ketemu anak-anak saya. Keluar anak saya yang kecil, mama, dia peluk saya. Aduh, katanya kalau enggak datang lu sama Yesus, gue usir lu kayak anjing di sini. Maki-maki di saudara. Saya terus masuk, saya rangkul anak-anak saya. Kalau gimana ya,
eh, korban yang termahal dari manusia itu adalah korban perasaan, saudara. Kalau sampai itu kita berikan untuk hal yang benar, saudara, ya, maka kita pasti akan dapat kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu saya lewati hari-hari dengan sindiran, dengan cacian, dengan maki. Tetapi saya menunjukkan, saya sekarang juga menjadi Kristen. Saya sekarang juga jadi pengikut Yesus. Dan saya akan membawa anak-anak saya dalam hadirat Tuhan. Saya ajak doa pagi, malam mau tidur berdoa, penyembahan. Dia marah, saudara. Lo kalau di sini tinggal tahu diri lo ya, udah numpang di sini. Karena saya menyembah bersuara, saudara. Ngapain Tuhan tuh nggak congek? Dia tendang itu, apa yang bisa dia tendang, dia tendang. Kalau nggak ini pergi lu dari sini. Pokoknya, aduh. Kalau ngasih uang belanja itu pembantu diberhentiin. Belanja. Saya pergi ke warung belanja, saudara. Saya dengar di warung warteg itu. Ini mamanya Nanda ya? Ya, kemana aja Bu? Saya lagi ada di luar kota. Oh, anaknya langganan loh di sini. Maksud Ibu? Iya, itu yang Nanda itu langganan di sini. Beli nasi, pasti nasi sama tempe. Nasi sama tempe. Saya pulang ke rumah, saya tanya anak-anak saya, ini sebenarnya hidup kalian bagaimana sama papa di sini? Ya ma, papa ngasih segini, kita bagi aja. Pada masak repot gini. Ada pembantunya untuk bersih-bersih semua. Itu sih Nanda katanya, iya ma. Rupanya dikasih juga ala kadarnya, saudara. Papanya sibuk dengan dunianya itu. Anak saya ditinggalkan cuma bertiga. Oh, ini sebabnya Tuhan utus saya pulang. Tapi karena diperlakukan saya setiap hari seperti itu, ada juga saya nggak mampu. Pas waktu itu sampai 7 bulan, sampai mau 8 bulan, saudara. Saya bilang, saya nggak mampu, nggak kuat saya. Kamu perlakukan saya seperti ini. Babu aja, pembantu aja. Mungkinkah sejahat ini diperlakukan di sini? Saya bilang, ya sudahlah, saya bawa anak-anak saya. Mau bawa kemana loh, kalau nggak ada rumah ini itu? Kalau lo mau udah tinggal di Cibinong, itu saya ambil rumah di situ. Ada itu rumah kredit saya di situ. Ya, lebih bagus saya sama anak-anak saya di situ. Nah, pendek cerita, akhirnya saya tinggal di Cibinong ini, saudara. Tinggal di situ. Saya terus di sini, pokok jiwa penginjilan saya tuh nggak pernah berhenti. Anak-anak saya terus saya injilin. Ada di sini buka persekutuan, saya gabung sama orang Kristen di sini. Saya hanya melayani, saya tahu hanya melayan mencari jiwa-jiwa, saudara. Akhirnya Bapak yang teman persekutuan doa saya ini, dia bilang, Bu Isnita, ini udah banyak nih, kita sekolah minggu juga udah banyak. Bu Isnita, ini jiwa-jiwanya udah banyak. Ya nanti kita bikinlah badan SK untuk melayani. Dia urus sendiri, saudara. Dia jadikan saya wakil dia. Dia urus sendiri atas nama dia. Pokoknya saya yang cari jiwa, saya yang bergerak semuanya. Dia duduk aja jadi pengkhotbah di situ. Bagi saya juga nggak masalah, saudara. Tapi setidak-tidaknya tolong sedikit layani keluarga saya, suami saya. Nggak ada hamba Tuhan ini melayani. Saya murni-murni ya. Mau saya kamar mandi, bersihin tempat ibadah, itu saya dan anak-anak saya. Di situ saya akhirnya bilang sama anak-anak saya, kalian kalau tamat, Rini sudah tamat kuliah dari Saint Mary, saudara, cuma dari Saint Mary, dapat D3 dia. Enggak, kita mau mau kerja di Borak, mau jadi pramugari. Dia nggak cukup, saudara, pendek, dia agak pendek, tingginya kurang, saudara. Nah, pendek cerita, anak-anak ini akhirnya lama-lama kelamaan dia bilang, enggak, kita mau sekolah kitab aja kayak mama. Ngamuk lah bapaknya itu. Lo mau ikutin mama? Jadi miskin kayak gitu. Kadang-kadang dia pulang, saudara. Kalau saya mau pergi pulang, dia punya mobil, dia ada 2, ada 3.
Kalau pakai mobilnya itu dia suruh sewa. Berapalah PK kita, tahun saya naik angkot. Belum lagi hasil penginjilan saya anak-anak rohani yang dibuang oleh keluarganya itu tinggal lagi di rumah. Dia marah lagi, sampah-sampah lu bawa pulang ke sini, gue gak kasih dia makan. Proses itu berjalan, saudara. Saya tetap berharap kepada Tuhan ini. Supaya keluarga sini dipulihkan. Dalam pikiran suami, papa anak-anak ini, saya yang cari dia, saya yang kegila-gilaan dia. Ngapain lu pulang ke sini? Ini kan bukan rumah kamu. Kalau kamu nggak senang, kalau saya tegur, dia misalnya, dia mau bawa minuman, mau minum-minum di rumah sama teman. Saya bilang, dalam nama Yesus, saya bilang, saya nggak terima ini. Saya punya anak-anak, anak saya sedang meningkat jadi pemuda. Di sini ada persekutuan. Ini kan rumah gue, pergi lu dari sini. Soal saya pergi, tunggu, pasti saya akan pergi. Tapi tidak ada ya kamu buat minum di sini. Saya lawan dalam hal itu. Akhirnya dia tambah benci sama saya. Keluarganya juga tambah benci. Saudara sama saya. Karena dosa tidak bisa dimasuk. Anak saya yang laki-laki ini benar-benar tertekan. Perasaannya sangat luar biasa. Dia bilang, lu ikut mama. Lu miskin lo. Jangan minta-minta ke papa. Hidup lu dari iman itu. Iya Pak, kita akan hidup dari iman. Anak saya ini juga akar pahit sama dia. Kalau di depan teman-temannya pernah dia bilang, panggilan anak saya ini si AB. Saudara. B dia bilang, kalau teman papa nanti yang cewek datang, jangan panggil papa ya. Panggil aja om. Bayangkan anak saya menerima perlakuan orang tua seperti itu, saudara. Kalau untuk itu tuh duitnya berhamburan. Saudara. Kalau anak saya meminta, sampai SMA anak saya itu nggak bisa naik motor. Saudara. Saya rangkul anak-anak ini. Karena anak ini mau ikut jalur saya. Itu dia benci sekali. Akhirnya anak-anak saya sekolah Alkitab ke Malang. Rini habis sekolah Alkitab. Dalam perjalanan pelayanan saya juga, saudara, selama di Cibinong saya membantu wakil gembala, itu saya perlakukan gak adil juga sama gembala ini. Bekerja sih saya. Satu kali dia coret nama saya. Dia keluarkan tanpa sepengetahuan saya. Kenapa dia khawatir? Anak saya sekolah Alkitab, jangan-jangan nih pelayanan mau diambil. Nanti saya tidak pernah berpikir, saudara, untuk mengambil hak orang itu. Tapi itu yang terjadi. Saya melihat di situ Tuhan memberi pengalaman saya di dalam pelayanan. Bagaimana hamba-hamba Tuhan. Nama besar berkhotbah tentang kasih, tapi tidak punya kasih. Itu saya alami, saudara. Tapi iman saya tidak pernah pudar mengikut Yesus. Nah, akhirnya saudara, cukup lama ya ini. Saya ingat waktu itu, suami saya tidak pernah berhenti juga dengan perempuan-perempuan seperti itu, saudara. Satu kali, dia ingin menikah lagi dengan mantan pacar lama, saudara. Jadi nggak jauh umurnya dari dia. Kalau biasa dari ABG sampai EBGO, dia punya stok kan itu, saudara. Tapi yang ini cinta lama bersemi kembali ini paling bahaya, saudara. Lalu itu udah 7 tahun waktu itu. Di situ saya berperkara dengan Tuhan. Kalau benar dia sampai menikah lagi, saya nggak sanggup lagi Tuhan. Saya diperlakukan setiap hari seperti ini. Memberi uang ke saya itu seperti pembantu aja nggak mau diperlakukan begitu. Saya terima Tuhan. Tapi kalau sampai dia menikah lagi, saya udah nggak sanggup Tuhan. Nah akhirnya satu kali saya bilang begini, udah kamu duduk di sini berdoa sama saya di sini. Kenapa saya mesti duduk di kamu dengar doa saya. Di situ saya minta Tuhan, saya udah nggak sanggup Tuhan. Sudah 7 tahun Tuhan, saya nggak sanggup. Jangan sampai saya berdosa Tuhan. Saya diperlakukan seperti ini, saya terima Tuhan. Tapi saya sekarang minta keadilan sama Tuhan. Segala akan mengikat yang direncanakan oleh dia. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, hancurkan, singkirkan itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Gagalkan semua rencananya Tuhan. Dia marah, dia pergi, saudara.
Hari Senin itu saya juga besuk ke Carolus dari Cibinong ini, kita ke Carolus, ada kakaknya masuk rumah sakit, kita besuk. Berpas-pasan saudara, kita arah ke Senen, dia arah dari Senen itu, dia sama mobil. Anak Senin itu mobil papa. Kata papa bilang papa mau ke Bandung, Mak. Itu mobil papa. Mungkin papanya lihat juga anaknya nunjuk, berhenti saudara, berhenti. Nah, saya jalan terus sampai di Pasar Paseban itu, kita makan bakso di situ, saudara. Tiba-tiba datang papa anak-anak ini. Mungkin di dalam mobil itu ada pacarnya itu, ada ceweknya itu. Lupa mungkin lap lipstick, saudara, udah celemotan tuh di pipi. Begitu duduk dulu. Ngapain kalian ke sini? Busuk si ini, saya bilang. Nah, tuh anak saya perempuan, dia ambil tisu. Ini Pak, apa itu lap muka, oh merah-merah. Itu saya bilang pulang ke rumah, sama-sama dia pulang. Saya bilang malam itu, sampai hari ini Simon, saya tetap mau jadi penolong kamu. Kamu nggak akan bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Kembalilah ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Nggak usah kamu kembali ke saya, kamu kembali ke Tuhan. Nanti kamu tahu siapa istri kamu, apa tanggung jawab kamu, pasti kamu tahu. Dan akhirnya dia bilang, udah, jangan ceramahi saya. Dia pergi lagi. 2 malam dia nggak pulang, malam ya dia pulang. 2 malam dia nggak pulang, lalu besoknya itu dia pulang, dia panggil, dia cari saya, dia berlutut. Dia bilang, oh, cabut doa kamu yang kemarin, cabut doa. Itu hari Kamis, saudara. Doa yang mana? Banyak saya berdoa. Sudah terjadi, Pak, sudah terjadi sesuatu. Jujur sama saya akan tetap menolong kamu. Dia diam aja, dia nangis, saudara. Tapi dia pergi lagi. Malam ya, malam Jumat itu kira-kira jam 2 malam dia pulang. Dia gelisah, dia gelisah, dia gelisah. Jam 4 pagi telepon berdering. Nah, saya lari juga ke tempat telepon, dia juga lari. Dia ambil telepon. Akhirnya dia terdiam. Udah dia taruh itu telepon. Saya kembali ke kamar karena udah jam 4 pagi. Saya baca Alkitab, saya berdoa. Dia sujud di Alkitab itu, dia menangis. Dia bilang, oh, tolong saya, tolong saya. Kenapa? Saya bilang. Dia cerita bahwa calonnya itu meninggal, saudara. Berapa hari ini mereka cari rumah ke hotel, mungkin ya narkoba itu overdosis, saudara, berbusa-busa masuk ke ICU. Waktu dia pulang 2 hari itu dia nangis. Itu saya bilang saya tetap jadi penolong, dia nggak mau jujur. Saya bilang udah terjadi Pak sesuatu, saya tetap menolong kamu. Tapi karena dia nggak terus terang, sudah akhir tuh meninggal. Saya kaget juga. Saya sebutin namanya. Si itu saya bilang, iya, iya. Nah, saya diam aja. Terus dia bilang hari udah agak siang, kira-kira jam 9, dia bilang, kan kamu bilang kamu mau jadi penolong saya. Iya, tetap saya jadi penolong kamu. Apa yang harus saya lakukan? Antarkan saya ke tempat si itu. Ke rumah itu, saya bilang, iya. Saya sama kamu. Iya, antarkan saya. Kan kamu bilang kamu menolong saya. Saudara, memang itu saya agak, Tuhan. Harga yang harus saya bayar begitu mahalnya, Tuhan. Saya antar suami saya sampai di situ. Saya hanya berdiri di pojok sendiri. Karena dia mau menikah, dengan itu tentu udah kenal dengan keluarga-keluarga di situ. Saya melihat suami saya menangisi perempuan lain di depan saya. Saya hanya diam, orang melirik saya kiri kanan dengan sinis, dengan cemoohan, ada dengan kasihan. Saya diam. Ada kita sekitar 2 jam di situ. Pulang. Pas pulang saya bilang, cukup ya Simon, ya cukup. Saya udah gak sanggup lagi diperlakukan seperti ini. Gak apa-apa kamu gak kembali sama saya. Kamu pilihan kamu hidup bersama dengan yang lain, sudahlah. Saya juga punya prinsip sekarang dalam hidup saya. Saya mau pergi dari rumah ini. Kenapa kamu mau pergi? Ya, kalau kamu gak mau saya pergi dari rumah ini, ada pilihan. Saya mau pergi 1 minggu dari rumah ini. Saya mau pergi ke teman saya yang punya gereja, saya akan doa puasa di situ.
1 minggu saya pergi. Kalau kamu ingin kembali ke Tuhan kamu, saya pulang 1 minggu itu harus ada formulir sekolah Alkitab di atas meja ini. Kalau tidak, saya pulang ke sini, saya akan bawa anak-anak saya. Saya ambil anak saya. Saya pergi, saudara. Dengan hancur hati saya pergi, saya sama teman-teman saya yang hamba Tuhan, saya cerita. Ya sudah, Yusnita di sini aja, doa puasa di situ. Sudah 1 minggu, saya deg-degan juga saya pulang. Begitu saya pulang, saya lihat ada formulir sekolah Alkitab di meja saya. Kasus dia kan kematian perempuan itu kan dikasuskan, saudara. Waktu saya menawarkan sekolah Alkitab ini, saya bilang, kalau kamu mau masuk penjara kudus, kamu harus sekolah Alkitab. Kamu harus mengenal Tuhan yang benar. Mungkin kalau saya sampaikan dengar khotbah aja, kamu nggak begitu nangkap siapa Tuhan dan apa maunya Tuhan kamu. Kalau kamu masuk asrama di sekolah Alkitab, itu mungkin tiap hari, mana tahu kamu tahu siapa Tuhan kamu. Kalau enggak, kalau di luar, kamu sih kamu masuk penjara. Oh, jadi begitu, ya. Dia pilih masuk sekolah Alkitab. Ya memang Tuhan ini luar biasa, saudara. Tiba-tiba kasus itu ditutup, saudara. Dan dia pergi sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab itu, saya nggak tahu mobilnya kemana, uangnya kemana. Hanya pulang 8,5 juta. Saya bilang 3,5 juta, ambil pegang untuk selama di sekolah Alkitab itu. 5 juta tolong bayarkan kredit rumah ini lunasi, karena sisa 5 juta. Semua selesai. Pulang itu hanya dia bawa mobil Kijang tua, saudara, itu juga disewakan 500.000 sebulan. Dan hiduplah saya dengan 6-7 orang di rumah itu dengan uang segitu. Dan akhirnya suami saya sekolah Alkitab, saudara. Pulang sekolah Alkitab itu selama 2 tahun, saya merasakan sekali bahwa saya benar punya suami yang benar. Suami saya benar-benar keluar dari mulutnya, haleluya, puji Tuhan. Yusnita, saya banyak dosa sama kamu. Ampuni saya, ampuni saya. Maafkan saya. Nerima apa adanya. Saudara. Dia tidak tahu kebutuhan anak-anak bagaimana. Dia tidak tanya, dan itu yang dia sedang merasakan menikmati Tuhan. Saya sebagai istrinya tetap, saudara, saya mensupport dia, saya merangkul dia. Betapa saya rindu menikmati pernikahan anak Tuhan itu gimana gitu. Saya kok gak menikmati. Sekarang saya menikmati, saya bersyukur. Dia tahu saya susah, dia tahu. Dia tahu saya menangis, dia tahu. Selama ini dia tidak mau tahu. Kebahagiaan di dalam rumah tangga ketika, saudara, suami istri itu saling mengerti. Apa kesusahan istri, apa kebutuhan suami. Kita harus saling melengkapi, kata Tuhan. Saya merasakan selama 2 tahun. Tapi hanya 2 tahun, saudara. Akhir suami saya bilang, nggak bisa dong hidup kayak gini. Gimana sih? Hidup dari hari ke hari harus bergumul. Memang hidup tuh pas-pasan saya. Pas butuh, pas ada. Dan sebenarnya penting kita kan nggak berutang. Saya nggak punya utang. Pelayanan ke sana sini kita pergi. Kita dapat amplop segini untuk ini. Tapi kan cukup aja, Pak. Nggak bisa loh dia berontak, saudara. Mobilnya satu-satu tuh. Akhirnya dia jual, saudara. Miskin, lama-lama miskin ikut Yesus seperti ini. Melayani seperti ini. Hamba Tuhan seperti ini. Gua nggak sanggup, nggak sudah. Dia mulai kumat, saudara. Udah, kamu jalan sendiri dan saya jalan sendiri. Mungkin orang melihat saya bersama dengan suami saya kemana-mana. Sampai hari ini saya bahagia. Bahagia saya hanya bersama Tuhan Yesus, saudara. Sampai hari ini saya tidak sejalan sama suami saya. Walaupun satu rumah. Saudara. Dia pun punya pemikiran yang berbeda. Saya jalan sendiri, kamu jalan sendiri. Benar, rumah saya ini besar, saudara. Luas tanah 230 meter. Dia tunjukkan dia berhasil memang, saudara. Tapi Tuhan mengizinkan rumah ini, saudara. Kalau nggak mungkin diusir-usir saya dari tempat ini.
orang menjual rumah ini. Dia tawarkan ke saya, harus atas nama saya, harus saya yang beli. Pokoknya separuh harga, saudara. Tadinya ada orang Kristen mau beli di tempat ini. Terus saya bilang, sebenarnya saya juga kepengen. Karena tempat yang pertama saya tinggal yang rumah kecil itu udah diuntukkan anak laki-laki saya. Karena dia jadi hamba Tuhan. Dia merintis, saudara. Diuntukkan untuk dia. Anak perempuannya sudah dia belikan rumah satu-satu. Lalu dia bilang, lalu kita rumah di mana? Pasti Tuhan siapkan. Lu Tuhan aja kalau nggak cari duit. Buktiin nanti. Dan terbukti memang, saudara. Walaupun saya nggak punya uang seperak pun waktu beli rumah ini. Tapi yang pasti rumah ini bayarnya cuma separuh harga. Dia bayar separuh, saya nggak bayar, saudara. Orang itu datang harus atas nama Bu Isnita ya. Berapa aja Bu bayar? Saya nggak ada uang Pak. Dengar dia. Oh gue bayar segini. Nggak apa-apa asal atas nama Bu Isnita. Kenapa begitu? Iya. Saya dari Tuhan dapat seperti itu. Pendek cerita rumah ini akhirnya terbeli. Dan bayar separuh harga. Dan orang itu membalik nama sertifikat atas nama saya, orang itu yang bayarin, saudara. Jadi kami sampai hari ini memang satu rumah, saudara. Di sini sebenarnya di dalam perjalanan saya akhirnya ya karena cukup lama, saudara, waktunya. Dalam perjalanan sampai hari ini, 5 saya bersaudara, 4 keluarga saya terima Yesus sebagai juru selamat. Ayah saya yang mau membunuh saya tadi terima Yesus sebagai juru selamatnya. Dan saya berjuang sekarang untuk Yerusalem saya ini. Dan saya tetap, kalau suami saya ini marah-marah usir saya, sampai kapan ya Simon? Saya tidak akan pernah mengatakan cerai dengan kamu, berpisah dengan kamu. Jual aja rumah ini, paruh dua ini kan duit gue. Sampai mati tidak akan saya jual rumah ini. Dan dia udah sakit-sakitan, saudara. Sakitan pasang ring 2, sakit jantung. Apapun dia punya mobil, itu mobil dia. Saya ini paling sakit sebenarnya sebagai istri ketika kita tidak dianggap ada di rumah itu. Itu dilakukan sebenarnya dari dulu. Hanya 2 tahun itu saya bahagia, saudara. Selebihnya, maka ulang tahun saya sebenarnya sekarang ini ulang tahun yang ke-47 kalau itu normal, saudara. Pernikahan saya, tapi udah dicuri setan sebegitu banyak ya, saudara. Tetapi satu hal yang saya pegang sampai hari ini. Tandanya Tuhan menyertai saya. Saya tidak pernah berhutang apapun sampai hari ini. Dan saya hidup saya pas-pasan benar ya saudara. Pas butuh, pas ada. Begitu terus sampai hari ini. Kemarin ini saya dikirimin sayuran, ayam sama seorang ibu. Cukup tua juga saudara. Ada kadang-kadang sejak saya di channel Pak Yusuf Manobulu itulah ya ada berkat-berkat rumah bocor-bocor ini saya betulkan sehingga waktu terakhir ya 2 tahun yang lalu itu 1,5 tahun yang lalu waktu mulai COVID ini saudara, suami saya ini benar tingkat kesombongan itu luar biasa. Pernah dia kasih saya deposito 50 juta waktu dia sakit jantung sudah mau mati saudara. Baru dia kasih depositonya ke saya. Ini surat tanah, tanah dia ada. Saya melihat suami saya udah bertobat lagi. Ini Tuhan saya doakan lagi. Tuhan terima kasih Tuhan. Sembuhkan dia, beri saya kesempatan. Begitu dia sembuh saudara, dia minta lagi itu uang 50 juta. Dia kasih lagi saya 50.000 sehari. Cukup nggak cukup, dia nggak mau tahu. Tetapi Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya kenal di dalam nama Yesus ini, saudara, tidak pernah mengecewakan. Saya punya mobil Xenia, terakhir itu kredit dia dari mulai baru, saudara. Ya, dealer itu nggak mau atas nama dia, atas nama saya juga. Saya nggak ada pemasukan, nggak ada gaji Pak saya. Nggak tahu pokoknya saya percaya aja sama ibu, kalau atas nama ibu boleh kredit. Akhirnya, sampai lunas, itu tidak ada tunggakan, saudara. Dia bayar lunas semua. Itu mobil dia. Iya, itu mobil kamu. Tiba-tiba waktu saya pelayanan 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu itu sebelum COVID ini, saudara, saya pelayanan ke Manado. Dia jual itu mobil, diam-diam dia ganti lagi mobil dan ganti. Itu kan mobil, anak-anak bilang kok diganti sih Pak? Iya itu kan mobil Papa.
Emang mobil mama kamu suka-suka papa dong, gitu. Bilang, mama papa ini, oh bagus lah kalau ganti mobil. Pas saya bilang, saya telepon dia, kamu ganti mobil? Iya. Ya sudah, cash apa kredit? Dia bilang kredit. Saya kaget, kok kredit? Umur kamu udah 68 tahun, kredit 5 tahun. Saya bilang, umur berapa baru lunas? Ya ampun, kamu berani sekali, kamu udah gak ada kerja yang tetap. Tuh kan, kamu hamba Tuhan gak punya iman. Terserah gue dong kalau saya mau beli ini. Terserah. Saudara, gak lama 3 hari, kemudian entah seminggu, saudara. Saya dengar, dia pergi di Cawang itu, dia tabrak itu trotoar, saudara, dia sendiri katanya. Tabrak, hancur mobil itu di depan. Itu kan masa kredit baru, berapa bulan dia kredit, saudara. Mobil senia dijual itu untuk DP. Habis. Udah gitu, masuk ke bengkel, mau ditarik, ke bengkel dihitung 25 jutaan apa kalau nggak salah. Dia udah nggak ada uang lagi. Di situ saya melihat bagaimana memperlakukan orang terlalu sombong itu nggak baik, saudara. Pak istri saudara, atau suami saudara, atau anak saudara, atau orang tua saudara. Janganlah kita tinggi hati. Tinggi hati itu mendahului kehancuran, saudara. Itu firman Tuhan dan itu pasti terjadi. Akhirnya saya pulang dari Sulawesi, dari Manado ini, saudara ya. Langsung lockdown. Akhirnya lewat YouTube ini. Saya pertama tampil, saya bersaksi di channel Pak Yosua Teo. Udah Bu Snita, udah saatnya tampil gini. Aduh, saya sebenarnya malas bersaksi-saksi ini Pak Yosua. Udahlah di ini pokok akhirnya. Yang kedua, dari Pak Yusuf Manubulu, ada berapa channel lagi minta sebelum tunggu. Caroline itu tahu, tunggu dulu. Saya mau bersaksi seperti ini. Saya harus bercerita lagi tentang nasib saya yang lama. Saya nggak mampu rasanya. Tapi karena memang kita nggak lagi pelayan kemana, memang PPKM itu ketat sekali, nggak mau. Saya juga cara Tuhan luar biasa. Saya isi acara di Pak Yusuf Manubulu itu. Setelah itu, dia udah nggak ada mobil di rumah, masa satu keluarga kita nggak ada mobil, keluarga besar seperti ini. Ya ada cucu 5, ada anak, ada ini. Tapi lewat pelayan ini Pak Yusuf Manubulu, saya diberkati. Walaupun tidak baru, saudara, dapatlah tuh mobil. Ada berkat-berkat itu. Saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Rumah yang bocor-bocor ini saya rapikan. Dan sampai hari ini, benar-benar saya melihat Tuhan membuat perbedaan yang luar biasa. Saya bilang sama Bapak anak-anak, udahlah Pak, udah tinggal sombongnya aja, udah bertobat sepenuhnya. Kenapa saya masih juga begitu sampai sekarang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Untuk menjadi terang dan garam itu, garam kita siap diremukkan untuk memberi rasa kepada orang. Saya tidak mengerti ke depan saya bagaimana hidup saya tidak mengerti. Dan kami sekarang berkumpul di rumah ini, saudara. Apapun yang terjadi ke depan, saya selalu berkata sama Tuhan, jadilah kehendak-Mu Tuhan, karena itu yang terbaik bagi saya. Dan terakhir, saudara, ada orang panggil saya, Bu Snita, apa kerinduan Bu Snita? Saya ingin merenovasi, Bapak Ibu, tempat ibadah anak saya yang merintis itu, rumah pertama saya itu. Karena itu dijadikan tempat ibadah. Walaupun tidak besar, namanya anak saya merintis di situ. Ada 35 anak sekolah minggu lah, 4 keluarga dewasa. Saya suka di situ. Saya bilang, ada pastoring di sini Pak. Bangun aja Bu, udah cukup. Banyak kecewa saya sudah. Saya kemarin ini dapat berkat dari channelnya Pak Yusuf. Saya bilang, saya sudah beli kendaraan. Saya bilang, udah cukup bagi saya. Tapi Bapak tanya apa kerinduan saya itu. Akhirnya dikasih 100 juta, saudara. 100 juta untuk membangun pastori itu kalau dibangun kan nggak cukup. Di total semua sampai 300 juta, saudara. Karena di atas dibangun, di bawah rusak. Jadi total, saudara. Gitu.
Akhirnya berapa teman-teman bantu. Saya ini saudara, kalau saya pengen kursi begitu, saya pengen kursi. Misalnya saya kredit tuh kursi, saya bayar dulu setiap pulang pelayanan, taruh di situ 200, taruh di situ 500. Sudah lunas baru saya bawa pulang. Begitu saya punya barang di rumah ini. Nah, begitu juga di Alkitab kan ada kalau membangun itu kata Tuhan, siapa sih orang yang tidak memperhitungkan kalau dia membuat bangunan? Dihitung dulu biayanya berapa, sudah cukup baru dibangun supaya nanti jangan sampai terbengkalai kalau minta-minta ke orang begitu kan. Saya pakai konsep itu. Cukup dulu, akhirnya dana itu saya serahkan ke kontraktor itu. Tapi dasar manusia ini atau saya memang kurang beriman, yang salah saudara. Sekarang dia tinggalkan bangunan itu 50%. Duit sudah lunas semua. Saya percaya Tuhan nggak pernah berhenti ya saudara untuk memproses saya. Di dalam proses itu dia selalu memberi kemenangan. Jadi 2 orang anak saya yang di pesantren itu sudah menjadi pendeta. Yang satu merintis di sini, yang satu ikut suaminya pendeta juga di Cimahi. Dan saya punya anak 3 orang. Yang jadi pergumulan saya sekarang adalah anak saya yang ketiga. Dia menikah dengan Muslim, saudara. Muslim ini masuk ke Kristen tadinya. Tapi sekarang dia masuk lagi ke Muslim. Itu suami anak saya itu. Mereka benar-benar menunjukkan kalau mau kembali, mau menyatu lagi harus ikut jadi Muslim. Dia punya anak 1, cucu saya dari itu, saudara. Mereka sekarang yang punya mobil sampai 3, 4. Tapi tidak pernah membiayai anak cucu saya ini. Pernah cucu saya ini bertanya, Oma, itu ayah kita kan? Iya. Sekarang anak ini sekolah, saya, opanya, kadang-kadang kita iuran untuk membiayai, saudara. Ayahnya bilang, kalau kamu ikut ayah, semua ayah kasih kamu. Mobil atau rumah, apa aja. Tolong bantu dengan doa, saudara. Itu pergumulan saya sekarang. Saya menghadapi cucu saya ini. Jangan sampai tertarik dia kepada ayahnya, ikut agama ayahnya lagi. Saya bersyukur sekali. Cucu saya, ayah punya mobil 3, punya Pajero seperti itu. Pernah nggak ayah berpikir, aku anak perempuan, aku juga aku butuh laptop ayah, aku butuh HP untuk sekolah. Pernah nggak ayah berpikir untuk aku? Pernah. Lalu kenapa? 1 aja motor ayah kasih untuk aku. Asal kamu tinggal sama ayah. Oh, aku mau tinggal sama ayah. Benar kamu tinggal sama ayah. Asal ayah Kristen. Saya bersyukur sekali cucu saya memiliki iman yang cukup, saudara. Walaupun kami dalam pas-pasan begini, saudara, masih dia punya iman. Oh, kamu Van bilang begitu sama iya. Baru kira-kira 2 minggu lalu dia cerita sama saya. Iya Oma, aku bilang begitu sama ayah. Asal ayah Kristen, aku akan tinggal sama ayah. Sejak itu nggak ada lagi bicara dan mereka berpisah. Biarlah Oma, aku pas-pasan hidup sama Oma aja, sama Opa, sama Mama gitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, proses itu tidak akan pernah berhenti selama kita di bumi. Jangan merasa hidup nyaman di bumi ini. Di bumi ini bukan tempat anak-anak Tuhan. Selama di proses saya yakin, berarti Tuhan masih bersama dengan saya untuk menunjukkan kekuatan dia, pembelaan dia. Karena saya merasakan dari awal saya mengikut Yesus, pembelaan Tuhan tidak pernah berhenti. Tepat pada waktunya, saudara. Indah pada waktunya. Itu saya alami dalam hidup saya. Tetapi kalau mengikut Yesus ini juga pilihan. Mau saudara sungguh-sungguh atau tidak, itu pun pilihan. Karena Alkitab juga mencatat, dan saya menangkap pesan Tuhan. Mengapa ahli Taurat itu tidak diselamatkan oleh Tuhan? Karena mereka menolak keselamatan itu. Kenapa orang Kristen ini, saudara, tidak bisa menjadi terang dan garam? Saya yakin mereka belum menerima kuasa Roh Kudus itu dari Tuhan. Orang yang menerima kuasa, Kisah Rasul 1 ayat 8 itu.
Kalau kuasa itu turun atas kamu, kamu akan jadi saksiku, kata Tuhan. Kita adalah saksinya Tuhan. Kita menyaksikan karya Tuhan di dalam hidup kita. Tanda Tuhan menyertai kita. Dan saya melihat orang yang belum mendapat kuasa itu persis kayak pengikut Yesus pada zamannya. Berbondong-bondong ikut Yesus. Hanya ingin mujizat, hanya ingin berkat. Kebanyakan orang Kristen termasuk mungkin ya, suami saya seperti itu. Tetapi Tuhan menunjukkan sekarang pembelaan. Iya, saudara ya. Dia habiskan das turun sampai mobilnya nggak ada, motor pun nggak ada. Tapi zaman COVID ini mengapa Tuhan bisa mengirimkan saya mobil untuk keluarga ini? Kenapa nggak waktu saya keluar kota ke sana sini itu? Itu cara Tuhan. Saya benar. Mazmur pasal 23. Engkau adalah gembalaku. Salah satu ayat mengatakan, Tuhan menyediakan hidangan di depan awan kita. Nggak perlu cari kesana sini kekayaan. Bekerja saja dengan benar. Tuhan yang membuat kita punya nanti. Saya nggak berpikir saya bisa punya mobil itu. Juga berat loh karena nggak punya mobil. Kesana bensin beli ini. Tapi ada saja saudara yang memberkati saya. Ada saja saudara. Tuhan nggak biarkan itu. Rekening saya itu kosong, saudara. Ada untuk bayar ini, tiba-tiba ada saja. Itu bukti Tuhan menyertai kita. Kita mendapat berkat tanpa harus berbuat dosa, menipu orang. Apalagi saya pelayanan ke sana sini, aduh panjang saudara kalau saya saksikan. Saya berpadat dengan apa yang ada. Orang yang mengikut saya pelayanan, anak-anak rohani saya tahu motif saya, saudara. Tapi biarlah pada malam hari ini Pak Frankie, sudah cukup lama ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama-sama panjang, mana tahu ya kita berjumpa lagi. Iya. Iya. Jadi inti. Ya silakan Bu. Ya. Ada mau sambung tadi. Ya intinya ikut Tuhan itu. Mengerti tidak mengerti, lakukan saja perintah Tuhan. Baru indah pada waktunya Tuhan. Saudara, Tuhan sampai hari ini menunggu saya dan saudara untuk dibawa pulang ke rumah Bapa. Tapi sebelum pulang kita persiapkan diri kita dulu saudara ya. Kembalilah ke jalan yang benar. Berjalan di jalan kebenaran itu, di jalan kebenaran itu baru ada kehidupan yang kekal. Yuk sama-sama kita ke situ. Saya tetap mendoakan adik saya sudah terima Yesus, kakak saya punya ayah saya masing-masing punya episode sendiri, saudara. Tapi sampai hari ini kami bertahan dengan tidak mempermalukan Tuhan, tidak menjadi sandungan. Mengapa? Tuhan kita kaya, saudara. Kalau kita disakiti, hak kita dirampas, Dia akan membalas. Jangan kecewa. Tetap melangkah ke depan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara, bagikan terus tayangan-tayangan ini kepada sekalian banyak orang supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.